Saya dah ngutang. Ya langsung bawain celurit lah. Abang marah yuk, coba ngetes karena abang jago. Kayak Bebek Madura tuh yang kuah-kuahnya hitam itu. iya tapi enak banget tuh. Katanya enak ya. Emang enak. Aku gak kebayang kan bebek tuh Aku kayak bisa gimana. makan nasi pakai bumbu hitam itu doang. Sama bebeknya sekandang. Saya mau ngutang dong, Mang. Ngerokok. Utang sembarangan. Kemarin aja belum bayar. Pakai ini boleh bayar. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di SKS Santai Kayak Saudara. Assalamualaikum Tati. Waalaikumsalam, Kanca. Tati apa kabar? Baik, Kanca sehat. Sehat aja kok kayaknya. Kenapa kalau tiap syuting mukanya mumet, pusing gitu kayak orang banyak utang. Sebel deh gue. Emang aku habis ngutang. Astagfirullahaladzim. Emang aku habis ngutang. Akhir bulan, Kanca. Iya ya. Iya, akhir Banyak yang bulan. kasbon lagi. Iya, oh Kanca juga. Iya, banyak yang kasbon. Teman-teman aku juga sih. Cuma Kasbon sama Toti. sama aku kadang mereka juga. Untung teman-teman aku tuh kerjanya beda-beda. Jadi saya ada yang tanggal gajian tanggal 1 ada, tanggal 15 ada, tanggal 25 ada, tanggal 30 ada. Jadi tuker-tukeran. Yang tiap hari gajian ada. Kerja apaan itu mau dah. Mau dah kerja gitu lah. Enggak, tadi aku habis ngutang sama ini kan, coba warung Madura. Kanca pernah belanja di warung Madura nggak sih? Warung Madura tuh gimana? warung apa sih? Kontong. Ya? Iya kayak gitu, cuman yang jaga orang Madura, bukanya 24 jam. Kalau belanja di warung pernah, cuma Kanca nggak tahu dia orang Madura atau bukan, nggak tahu. Maksudnya itu nggak tahu. Pakai sarung nggak? Nggak lihat lagi. Oh, pakai Kan sarung. kayak salase gitu kan? Oh iya. Kelihatan kan bajunya doang. Kan nggak mungkin kayak gini abangnya pakai sarung kayak gitu. Asal ngecek. Gimana? Nanya. Cek aja nanya, intip nggak apa-apa. Nanti ya kalau belanja. Soalnya di temen di warung Nan aku kenapa maling, soalnya kayak dia teller dah. Masa biasanya di warung Madura soalnya kalau yang pagi yang jaga istrinya, malam yang jaga suaminya. Ini masanya malam jaga suaminya, yang pagi jaga suaminya, siang juga suaminya. Istrinya mana? Nggak tahu. Udah nikah belum dia? Enggak nanya. Udah, cuman Udah tiap cap- hari 24 jam dia yang jaga. Udah cerai Kan nyabu pasti. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Enggak ya? Nggak boleh suzon. Nggak boleh suzon, siapa tahu emang Americano. Americano. Iya, aku belum bayar ini apa? Ngutang. Belum bayar Emang Tati beli apa aja? banyak sih, sabun cuci piring, sabun mandi, sabun cuci buat nyuci baju, odol, pokoknya Orang bersih-bersih. tua belum, nggak ada orang tua. Ada, cuma kan aku nyuci sendiri apa kan aku Oh iya. anti apa? Oligarki. Kalau yang cowok ini juga melakukan pekerjaan rumah. Apaan? Patriarki. Iya, aku kan nggak patriarki, aku masak sendiri apa semua. Ya kan maksudnya kalau mau di handle sama istri kan Tati juga belum beristri. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Iya, Ini- Bang. Bang Tati. Iya, Bang. Gue curiga dia mau nagih. Iya kak. Jadi mau nagih utangnya si Toti ini saya. Kemarin ada agenda. Gimana? Kanca bos aku ini Kak, Bang, dia Lah, bos. dia yang utang kan? Kenapa jadi Iya. gue yang bayar? Cuma Capek banget bayarin utang laki-laki terus. murah, Kanca berapa? 2 juta ya? 2 Alhamdulillah. juta doang. Ada sabun sekarang mahal-mahal. Itu kayaknya sabun mandi ya buat mandi sebadan. Setruk. Setruk. Iya Bang, biar akrab kita. Oh, iya. Abang namanya siapa Bang emang? Saya Acong bang. Udah ngutang nggak tau namanya lagi. Ya masuk kenalan, emang Kanca kalau ke warung Madura kenalan sama orang Maduranya. Enggak sih. Iya. Iya. Bang Iya. beli bang gitu doang. Kita nggak tahu namanya nggak tahu lagi. namanya. Tapi aku ada beberapa warung Madura yang akrab, aku tahu namanya. Berarti lu sering utangin. Enggak, Kalau ini emang. baru dia korban baru dia jadi aku tiap malam pasti ke warung tak beli cemilan buat malamnya gitu dan baik setiap kayak lebaran tuh aku dikasih THR pasti. Jangan pegang-pegang, aku batal Ayo, dulu nanti maaf. Astagfirullahaladzim. Enggak ngapain. Apa? Iya baik kalau lebaran dikasih sirup atau kalau kan suka ganti-gantian tuh.
Aku dikasih Istrinya. dikasih istrinya. Bodeto. Ih, Ya, bawa aja biasanya nih Tot, begitu, bini gue begitu. gitu. Kalau udah mau akhir tahun ngasih THR kita. Iya. bener. Oh iya. Tapi emang begitu Bang semua warung Madura. Aku mau dong dikasih Hampir THR, kebanyakan. Bang. Ya harus berlangganan, Kak. Harus subscribe. Nggak Iya. bisa pas THR-nya aja gitu. Kalau belinya setahun sekali nggak mungkin. Iya sih, iya sih. Ini tapi itu siapa yang berlangganan Bang? Iya. Oh, jadi ada biasanya. membernya Iya. gitu. Ya nggak Yang sering. nggak ada kartunya dan nggak secara resmi sih, cuman kita Ditandain ngeliat aja. setiap hari. Terus tuh, sekarang iya sih. Langganan iya ya berarti banyak dia kayak gitu orang Kiba. Aku kira aku spesial. Aku kira aku doang kan saya dikasih. Soalnya kayak emang kayak akrab tuh kayak abang. Oh ya. Iya sama dia sering ngobrol dulu kadang kalau beli lama suka ditahan-tahan kalau beli. Kenapa ditahan? Pengen ngobrol aja kali. Nemenin begadang. Iya. Abang asli Madura, Bang? Iya, saya asli Madura, Abang. Bang Acung tapi ya. Kalau di Madura panggilannya apa tuh? Abang, Mas, Kakak, kan kalau Timur tuh Kakak. Kalau Iya. di sini Abang, kalau Jawa Mas, kalau Madura Biasanya kalau ke anak kecil, ke anak yang lebih muda itu kacong. Kacong. Yang kalau Oh, di makanya Indonesia. dipanggilnya Acong. Iya, Kak. Saya semenjak di Jakarta dipanggilnya Acong, nama tongkrongannya. Oh. Acung nih paling muda gitu. Ya, Udah jadi kayak nama panggung, nama apa? tongkrongan Nama akhirnya. tongkrongan. Iya, mau muda mau tua akhirnya karena akrabnya dipanggil Acong, dipanggilnya Acong. Tapi nama abang siapa? Khairul Fikih Firmansyah. Nggak ada acong-acongnya ya berarti ya. Iya sih, aku juga. Aku kan Ali Gibran doang namanya. Dipanggilnya Toti. Iya. Iya. Kenapa kalau Ini sama kayak apa itu nggak ada acong-acongnya boleh, saya nggak boleh. Yang penting akrab kan gitu. Iya. Tapi abang backgroundnya apa? Maksudnya abang punya warung Madura juga kah? Apa jualan sate? Saya Jalan- keluarga itu punya warung sembako, warung Madura gitu. Dan ya kadang-kadang juga ikut bantuin akhirnya. Kalau abangnya sendiri kerjanya? Saya kuliah di UIN udah selesai dan sekarang lagi menyibukkan diri di Menyibukkan diri. teater. Teater. Oh, anak teater. Anak teater kan, Cah? Dulu tadi juga iklan. Oh alah, iklan apa tuh Kak? Pepsodent. Jadi yang apa? yang pencetin odolnya waktu itu. Nggak kelihatan gitu. Bagus sih tangan kena kamera doang mau bisa. Berarti merantau di sini. Sudah Iya. berapa lama, Cong? Saya dari Berarti kenal Dia kayak bencong udah lama cong gini cong kayak Enggak, gitu. Cong. Kan Acong. Lengkap aja Oh, iya. kan, Cak. Udah berapa lama, Lama, Cong? Cong. Merantau di Iya. Jakarta. kebetulan keluarga itu ibu sama bapak beli warung pas saya lahir. Jadi Di sini. Mm-mm. Oh, jadi pas lahir langsung dibeliin warung gitu ya? Ya, Hadiahnya nggak warung. ngerti bahasa mereka rezeki anak gitu. Ah. Bang, Kak. Terus besar ke Madura, sekolahnya di Madura. Warung di sini gimana? Ibu sama si bapak yang Oh, jaga tetap. Akhirnya kamu balik ke Madura. dirawat sama kakaknya ibu di kampung. Sama tante gitu ya. Iya. Bang Maduranya di mana Bang Acong? Saya di paling timur, Sumenep. Dan Sumenep. Sumenep itu pun masih ada banyak pulau-pulau kan. Saya hidup di pulau yang kecil. Nama pulaunya? Gili Genting, Kak. Gili Genting. Iya. Gili Genting. Pulaunya bagus, masih bagus ya? Alhamdulillah masih asri, masih alami karena belum banyak yang menjamah ke sana. Oh iya, Bang. Iya. Masih terbelakang, terbelakang. Enggak lah, Tot. Ajaran Islam udah masuk. Alhamdulillahnya udah masuk. Oh, udah masuk. Lo mau apa sih kalau syiar? Pengen jadi wali songo di sana. Wali Songo. Wali Songo yang keberapa tuh kalau tadi? 8. Lah. Ya tapi maksudnya terbelakang masih ini aja, maksudnya masih asli aja tapi kayak teknologi segala macam gitu-gitunya udah ada. Ya udah ada walaupun agak sedikit nyampainya terlambat kali ya. iPhone 17 udah dong. Ya. Di sini juga belum masuk. Ya kirain ternyata di Belum, Madura Pak. duluan kan Madura apa aja dijual kan, Cah? Nah, iya. Iya kan ya?
Emang iya? Ada stereotip itu. Iya, besi ya, besi. Iya. Oh, orang Madura katanya kalau ngeliat besi fetis. Enggak sih, makanya nafsu, makanya kayak pengen dijual aja. Ada Maksudnya stereotip. ada stereotip kayak orang Madura pokoknya ini banget besi dah, suka banget besi. Kenapa orang Madura suka besi? Nggak suka besi. Kebetulan bukan daerah saya kak, ada di beberapa daerah, kalau nggak salah di tepatnya di Bangkalan gitu. Mereka besi. Memang terus- bisnisnya jual beli besi gitu. Iya. Oke, ada yang buka warung gitu kan, Madura sebelah mana memang mereka Iya. bisnisnya buka warung, ada yang jualan sate. Iya. Apalagi sih orang Madura bisnisnya? Ada. Jual beli emas ada? Kurang tahu kalau emas. Itu bukan Madura kali. Siapa itu dia? Besi aja Madura mah. Oh, emas emas yang sudah lain ya. Emas mah orang Iya. mana tuh? Tahu lagi Orang mana sih yang suka jual emas? Orang Padang. Iya ya. Nggak tahu. Masa tahu lu tuh, Tapi ya? kalau di daerah abang apa Iya. giting Giting. Giting Oh, banget. Ginting. Kalau Pada giting panik. enak semua di kampung. apa iya khasnya kalau gili genting kenapa sih genting pada panik emang Ginting. Genting. 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 iya kenapa Gili. gili genting apa kenapa namanya gili genting Kurang tahu sih. Oh, nggak tahu ya. Selain- Lu Google atau lu kayak Bisa. gak pernah main HP? iya saya kira kan dia tahu Tahu knowledge, sejarahnya tahu sejarahnya ya. iya kalau khasnya apa kalau di gili genting Khas apanya nih bang? budayanya kah Ya atau- budayanya atau kayak apa ya? Kalau budayanya asimilasi karena penduduknya tuh dari dulu emang suka merantau semua kak. Dulu sebelum warung sembako kita ada namanya berlayar. Dan setelah dewasa saya baru tahu ternyata berlayarnya mereka itu ngambil kayu secara ilegal gitu, ngebabat hutan, terus kayu-kayunya diambil di daerah Kalimantan kadang, terus di daerah hampir Jember tuh ada itu kawasan-kawasan yang berhutan, terus kayunya diambil. Kamu berlayar juga? Nah, alhamdulillahnya keputus di angkatan saya. Angkatan saya udah mulai di presidennya SBY waktu itu. Polisi lautnya lagi kencang-kencang, akhirnya karena kegiatan berlayarnya ilegal dihentikan itu kak. Oke. Tapi kamu sempat berlayar nggak? Nah, saya enggak kak. Saya udah hampir mau di warung sembakoin, kerja di warung sembako ditawarin. Cuman saya lebih memilih untuk berkesenian, jadi beda aja sama keluarga. keren ngepang ya mau ngepang abang ya Ya, Kesenian itu kan nggak harus punk. oh iya sih Tapi dari keluarga ada darah seninya. enggak ada sih kak. Cuman emang kebetulan saya suka, ya saya ngikutin. Nah, kamu tahu kamu suka seni dari mana? Gara-gara Karena pernah dengerin lagu dangdutnya Siti Badriah gitu. Ih, aku suka. dulu nyantren saya ke Mondok, dan kebetulan di pesantren ada komunitas teater gitu. Dan setelah saya ikutin ternyata saya tertarik sampai hari ini akhirnya gitu. itu tadi abang cerita pelayar itu pekerjaan di Gili Genting banyak berapa persen bang? Semuanya jadi pelayar kah? Kalau dulu hampir 90% laki-lakinya akan berlayar. Mau lulus SD, SMP, bahkan belum lulus SD pun selagi dia punya Tekad. tenaga dan emang ya banyak waktu itu keluarga yang nggak mampu, akhirnya kerjaan itu yang diambil. Nah uniknya kita dulu ya karena emang ya ada yang belum lulus SD udah bekerja, terus lulus SD udah bekerja, walaupun nggak bisa baca akhirnya Ngerti duit. ngerti duit tapi komunikasi susah kan kak. Mau si istri dan si suami yang ada di luar kota tuh mau misalkan si istrinya mau tahu. butuh kabar, butuh duit, itu kita ngabarinnya lewat simbol-simbol kak. Simbol-simbol. Gimana? Misalkan si istrinya butuh uang, itu misalkan kita simbolkan
ngirim bawang putih ke yang mau berlayar yang ada di kampung, suruh nyampein ke yang ada di sana, suaminya yang jauh gitu. Misalkan mau ada hajatan, mau ngerayain butuh uang yang agak lebih, itu simbolnya cabe misalkan. Nah itu yang disampaikan, simbol cabe itu. Kenapa pakai simbol, Bang? Kenapa nggak ya langsung to the point aja, maksudnya tulis? Ya kan suaminya sudah berlayar, sedangkan ada tetangganya nih orang kampungnya yang mau berlayar gitu, menyusul, makanya dititip. Nah kalau berlayar itu dulu karena emang pendidikannya masih kurang, membaca, menulis mereka masih belum begitu paham. Akhirnya kita menyampaikan pesan dari kampung ke tempat kerja sang suami, menyampaikannya dengan simbol, Kak. Simbolnya gimana? Simbolnya misalkan kalau gini-gini berarti aku kangen. Kalau gini-gini nggak butuh uang. melalui gerakan sih, enggak. tapi melalui benda. Kalau misalkan si istri membutuhkan uang, itu dia mengirimkan bawang misalkan, atau mau ada hajatan di kampung yang membutuhkan uang lebih banyak, misalkan mau ngadain haul, itu ngirim cabai merah misalkan untuk menyimbolkan itu. Simbol-simbol seperti itu akhirnya yang dipakai. Yang paling aneh simbol apa? Kalau vodka nih, pelayan bawa vodka tuh mau apa? Kayaknya Nggak ada lah. kayaknya nggak bakalan ngomong vodka deh. Enggak ya? Arak paling dia. Arak ya? Kalau di sana ada minuman alkohol gitu. Kalau di Kan ada beberapa daerah kan punya arak gitu kan, ada arak Minuman khasnya khasnya mereka tersendiri, gitu. setahu aku Kalau di Madura ada apa? Bumbu sate. nggak ada juga, Nggak karena ada. emang terkenal kan emang sarungan banget. Nah cuman nggak tahu nih mereka yang indie Bronx, yang indie saya nggak tahu ada apa enggak, Campur-campur kali ya? Campur-campur. barangkali. Nggak tahu sih saya. Saya juga apa tahu kayak contoh apalagi yang selain cabai, bawang, yang paling Biasanya aneh tuh itu- titipinnya apa? Ya Celurit? kalau celurit udah pasti Bawa, mereka bawa. iya kan? Iya, karena emang tradisi sih Kak. Dulu walaupun baru-barunya polisi masuk, lampu merah masuk, mereka kagok masih, karena emang udah kebiasaan kalau celurit tuh harus ada. Maksudnya lampu merah masuk, polisi masuk? Karena kan sebenarnya baru-baru tahun berapa gitu jalanan Madura ada lampu merah. Oh iya. Dan Ya itu lalu lintasnya tuh baru berlaku. Iya. Tapi sebenarnya mereka kemana-mana tuh memang bawa senjata. Ya, bahkan ada dulu saya main ke tempat teman pesantren saya, itu di daerah Sampang. Saya kaget ketika sholat Jumat dan rata-rata semuanya bawa sajam itu, celurit. Dan yang nggak ngebawa katanya, ternyata tradisinya kalau nggak ngebawa sombong. Kaget tuh. Rasa jagoan gitu maksudnya. Iya. Nggak usah pakai celurit. Kalau sholat Jumat kan biasanya kehilangan sendal nih. Nah itu sajamnya kehilangan gak tuh kira-kira? Iya, terus saja Lah iya. celuritku mana nih? Iya. Iya. Nggak ngerti dah. Cuman emang Dinamain karena kali, tradisi. dinamain. Ditanda. Tapi kalau sholat aja bawa celurit, berarti kemanapun dan ngapain pun bawa celurit, main bola. Dulu masih enggak sampai kalau main bola mah bawa bola, Toti. Ya kan sebetulnya kan direbut gitu. Ya enggak lo tuh ya amit serem banget. Ya kan nggak tahu kita. Lalu itu kayu-kayu yang diambil secara ilegal saat itu dijualnya kemana? ke Tengkulak ya, ada tengkulak yang gitu atau apa ya bahasanya? biasanya kalau di kampung saya, baik itu dari Kalimantan atau di daerah dekat Jember, itu masuknya ke Priok, Kak. Pelabuhan Priok, dan di Jakarta banyak pembelinya tuh. Pelan banget. Pelan banget. Ya makasih Pak. Ya Bang. Caloni. Nggak tahu juga sih. Bukan? Kurang Apa ya? tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi aman aja. Iya. Tapi abang ini nggak nyesel nggak? Kecewa nggak kayak pas abang udah dewasa? Abang udah kayak, pas kecil kan kayak, ih gue berlayar nih, pas udah gede malah Pak SBY apa memperketat Sebenarnya- itu gitu. Abang benci nggak sama SBY?
Saya sendiri Provokator banget Enggak pertanyaan. kan dia kan gara-gara Pak SBY memperketat itu kan, jadi Ya kan dia nggak bisa bagus berlayar. dong justru. Iya sih, Iya bagus kan? sih. Karena kan Karena itu kan pengambilan ilegal. kayu, pembajakan kayunya secara ilegal ternyata kan. ya, setelah saya sadarin gitu, setelah dewasa saya baru tahu bahwa itu ilegal. Kalau saya pribadi sebenarnya ngerasa bersyukur sih, Oh syukur malah. Ya. karena dengar cerita abang-abangan dulu yang ngerasain berlayar tuh berat, bahkan ada mereka-mereka yang meninggal Iya. kan ngebawa kayu dari hutan ke apa namanya ke kapal layarnya tuh nggak Sulit ya, bukan nggak kerja gampang, Tot. Oh iya sih, iya sih. bahkan ada yang kelelep gara-gara manggul kayunya terlalu gede, mereka Kelelep. kelelep kan dibawa dari daratan ke dulu kan nggak ada alat-alat canggih, masih manual, Masih otot manual. semua yang dibutuhin gitu. Emang kenapa sih bang pada pengen berlayar, pada nontonnya One Piece? Emang sana gimana? Kurang Apa emang kerjaan aja, maksudnya kayak dari turun temurun gitu? ya Pengen jadi bajak laut. kayaknya sih Iya. emang udah turun temurun. Ada beberapa anak desa yang sukses di pekerjaan itu, akhirnya diajakin gitu. Oh, berharap juga bisa sukses. Pengen Iya. berlayar gitu. Tapi berlayarnya ngambil-ngambil kayu itu doang, maksudnya nggak yang kayak menjelajahi dunia, maksudnya menjelajahi Samudra. iya, maksudnya kayak nyari-nyari Yang tujuannya yang belum ada di nyari map, uang. belum ada di map gitu kayak. Map. Iya, Map. belum ada di map. Apa nyari harta karun? Ya enggak, siapa tahu jadi penemu kota mana gitu bang. Maksudnya kan tadi kan berlayar di kapal aku kan, berlayar tuh kan kayak menjelajahi laut, nyari-nyari SCP apa gitu. Iya, cuman kalau di kampung Kan udah ada saya- tujuannya, udah ada targetnya, kan ke hutan ini ngambil kayunya di sini gitu. Ya siapa tahu kayak bosen dah ngambil kayu mulu, jadi bajak laut yuk, beneran nih. Ngambil hak rakyat aja gitu. Iya gitu-gitu, siapa tahu bang, maksudnya kita. Enggak sih. Aduh, ini aman gak sih gini? Ya Allah, belum apa-apa, udah cari mati. Dan dulu juga ngerasain gitu ketika ada kan pakai apa sih bahasa Indonesianya, Jambu. HT. kontak pakai, iya pokoknya nggak ada HP kan dulu, Pakai HT. halo-halo gitu. Halo-halo, Merpati, apa merpati, namanya? merpati. Bukan, nggak se Zaman kapan? Kita kan beda tot zamannya. nah, pokoknya bahasa Maduranya tuh dipanggilnya kontak gitu. Kontak. Kontak itu kepala desa yang punya, sedangkan di setiap kapal layar itu ada. Kalau misalkan kapalnya bocor, udah ngabarin tuh ke kepala desa, ini kapalnya bocor nih, kita kayaknya udah mau tenggelam. Ngerasain ada saudara jauh saya pernah kayak gitu, terus keluarga udah nangis semua. Lama-lama dikabarin lagi, kapalnya udah miring ke kanan nih, udah tinggal separuh mau tenggelam. Ya berenang dong. Udah siap-siap pakai kapal apa rakit. Iya. Akhirnya sampai kapalnya tenggelam, udah nggak ada kabar lagi. Seminggu kemudian akhirnya ada beberapa yang selamat gitu-gitu. Orang kampung udah nangis semua gitu-gitu, udah ngerasain. Berarti cukup jauh dari Emang jauh. desa ya bang, maksudnya ininya kapalnya. Mereka maksudnya tuh kalau ngambilnya. berlayar berapa lama? Kadang-kadang 3 bulan, kadang 6 bulan Ya Allah, lama sekali ya. trip tuh ya. Pernah kayak sekalian umroh nggak bang? Kan jauh tapi. 3 bulan kalau jalan terus pas nyampe kali ya? Ya kagak, beda jaraknya. Nyampe nggak Kan sih? punya otoritas masing-masing setiap Oh. kota, setiap negeri. Kan bilang aja kayak ini tanah Allah semuanya gitu. Boleh. Nggak Tapi boleh. saudara saya juga ada dulu yang Tiba-tiba umroh. tenggelam. Oh, Itu hanyutnya ke Malaysia. oh dia jalan-jalan kali, bukannya Terdampak. tenggelam. Terdampak. Tapi hidup. Alhamdulillahnya selamat. Tuh, jalan-jalan dia mah gue sih curiganya gitu Iya tapi. sih, iya sih. bener sih, iya sih. Kapal layarnya udah nggak ada. Dia terdampar aja ditemuin. Ya Allah. Ih, keren juga tapi. Maksudnya keren masih hidup, bukan keren dia terdampar. Iya, maksudnya bisa bertahan Iya. ya. Tapi bahasa Madura tiap daerah beda-beda bang, tiap Yang pulau. tak iya tuh bahasa mana? Iya, yang diulang-ulang apa tuh bang? Ya kalau Madura beda-beda, cuman apa namanya, masih diksi-diksinya lah yang beda. Cuman Kayak mana? Apa tuh? misalkan kalau di kampung aku Mhm. be'na. Benar tuh apa? Salah. Be'na tuh kamu. Oh. Salah benar. Benar. Benar, Benar. kamu. Kalau
kamu udah makan berarti apa? Benalangakan. 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 Iya. Benalangakan. Nje. Nje apa? Nje, Belum. belum. Ya udah ini makan dulu bang. Nih, ini ada apa ya? Ini apa namanya aja? Bisa banget masuk ya berarti. Kita perpanjang kontrak sampai 50 tahun. Tua juga sih. Nyampe deh. Itu namanya kismis. Oh, kismis yang ini Arab gitu bang. Coklat. Oh. Iya. Itu coklat Ini Arab habis- tapi habis bentuknya. dari Mekah apa gimana? Kita tiba Iya. pulang haji, maksudnya Ini- dipanggil Haji Toti ya. Amin. Ini makanan orang Arab bang. Ini kurma. Abang 40 hari rutin makan ini dapat wahyu insya Allah. Amin. Iya nabi dah. Mau cobain bang minum dulu nih bang. Iya, Bang. Iya. Lanjut. Saya minum juga. Nggak pamit. Minum Bang, fodol. silahkan. Fodol silahkan. Fodol tuh minum. Fodol silahkan. Fodol. Kalau minum itu slow ya kalau nggak salah, kalau ke Arab gaul itu slow. Muya air. Ini air. Mm-mm. Terus. Ngapa jadi lo yang makan, Tot? Oh iya. Buka puasa, Saya mau juga makan maghrib ya, benar tadi. Oh iya. Saya juga belum makan. Kalau di Sumeneb, Bekna itu kamu. Bekna. Terus udah nyampe Pamekasan, Sampang sama Bangkalan kan, Madura tuh. Pamekasan itu Been. Beun. Apa bener apa? Sama kamu. Oh, kamu. Beuna, beun, Ada Beeng. beeng. Bang, kamu juga. Iya. Emang abang umurnya berapa sih bang? 300. 30-an. Kenapa 30-an kan bisa nyebut 34 ya? Kenapa 30-an kayak gak pasti? Kan pasti bang umur mah. Kaca umur berapa? Ya pasti kan, aku nih 22. Masa umur berapa? 20-an. Masih Soalnya gitu. kalau udah banyak males nyebutin, malu. Tapi abang kayak masih muda sih. Bisa aja lu kejilatnya tadi. Kok ngapain lu jilat dia aja? Enggak kan emang bener ya, masa kayak masih muda mungkin karena 37. 32, Kak. Duh. 32. Tuh, masih kenapa? Iya masih muda. berarti. Iya, aku 34. Ah iya. Aku 45 aku. Kelihatan emang. Iya sih. Kalau dua-dua tadi tuh bohong. Abang ngerantau ke sini berarti umur Kan lahir di sini tadi katanya. Lahir di kampung, dibawa kemari. Oh, lahir di kampung bawa ke sini. oh, langsung Iya. ke sini. Langsung Terus. jualan Madura tuh. Tapi kan di Madura kan ada ini, katanya kalau bayi baru lahir berapa hari tuh nggak diboleh bawa kemana-mana gitu. Apa sih? Kalau kita apa tuh? Apa tuh? Pamali gitu loh. Oh. Iya, nggak langsung banget sih, Kak. Oh, kirain pas lahiran langsung dibawa ke sini gitu. Masih merah itu. 3 bulan, 4 Masih merah. bulanan gitu. Tapi kalau di Madura tuh ada pamali-pamalinya gitu nggak? Ada, Kayak Kak. hal-hal yang nggak boleh apa sih? Apa gitu, kayak- sesuai culture-nya gitu. Nggak boleh ngudain ustadz misalnya. Yang sering bikin saya kesel tuh ada namanya rante telo. Rande telo. Rante telo. Itu biasanya kita nggak boleh keluar kota atau keluar negeri, nggak boleh berpergian yang jauh banget lah. Kalau nggak ada duit. Kalau Jangan emang, jangan. Kalau nggak ada duit, jangan maksain. Lu nggak ada duit ngutang di Madura Iya lu sih. nggak 2 juta. kalau kena di 3 hari kelahiran kita gitu. Kena di 3 hari. Maksudnya? Gimana sih? Iya, misalkan nih saya lahir di hari Minggu, Ah, nggak boleh keluar kota di hari Rabu. di Selasa. Itu hitungannya Oh, Minggu. Senin, Selasa. Oh, minggunya dihitung Minggu, Senin, Selasa. Iya. Aku kan Sabtu. Berarti Sabtu, Minggu, Senin. Nah, iya itu berarti Nggak boleh. nggak boleh. Ya, Jumat rante aja lah telo. aku jalannya. Nggak boleh Lu hari apa tuh lahirnya? Minggu. Ya berarti Selasa nggak boleh. Tapi kan mau ke orang Madura. Iya benar juga. Soalnya katanya akan terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan katanya. Pernah nggak kamu merasakan hal itu? Itu kan kayak hari sialnya kita gitu kan? Iya. Abang pernah nantang nggak? Bohong nih mah gitu, terus abang nantang. Iya, karena saya kesel sama itu, apa yang bikin saya kesel karena ya itu dilarang mulu kalau mau pergi-pergi jauh, kena di hari itu gitu. Nggak pernah ngalamin sih pribadi karena emang dilarang banget, dilarang Dilarang keras banget. Kayak sama. sakral gitu ya. Maksudnya mereka masih Berarti memegang abang, tradisi itu. abang pernah ngelakuin itu? Nggak. Sering. Nggak pernah melanggar. Oh nggak pernah melanggar Oh abang? nggak pernah. Iya, Selama ini nggak pernah melanggar. Jadi kalau untuk 3 hari itu nggak. enggak. Berarti setiap Selasa kamu nggak bisa pergi jauh ya? Dari kampung halaman ya.
Udah di kampung halaman, Iya. tapi kalau di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dari sini, itu berlaku orang Madura doang atau untuk orang luar juga? Misalnya saya ke orang Madura. Saya ke Berarti lu kasbon nggak bisa hari Selasa tuh. iya. Iya nggak boleh. Tapi misalnya apa tadi? Saya ke Madura nih. Nah itu saya boleh nggak balik ke hari Selasa? Kan saya bukan orang Madura, tapi saya lagi di Madura. Ya lo kalau percaya boleh aja, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Iya, dan kayaknya juga harus yang lahir di sana deh. Oh berarti kalau luar boleh. Abangnya misalkan cuma main ke sono terus mau pergi lagi. Mau sosok jadi orang Madura ya nggak bisa. Abang nggak pernah ngelanggar karena takut atau karena emang? Tapi kan dia dilarang suka kelas belanja sama di warung keluarga. Madura, berarti nggak apa-apa dong kalau percaya. Iya nggak apa-apa. Ya sok aja. Abang nggak pernah ngelanggar nih atau ini? Iya, karena sampai sekarang masih dilarang banget. Misal abang lagi di Madura, abang nggak boleh ke sini kapan? Hari apa? Berarti hari Di Selasa. Hari Selasa. Iya. Misal hari Selasa 10 juta, 100 juta nih bang, nggak mau ngelanggar nggak? Ada Kayaknya. kerjaan 100 juta nih, mau ngelanggar nggak? Kurang tahu. Soalnya 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar. Maksa ya. Maksa. pernah ada satu kali panggilan syutingan. Sayanya juga udah di kampung. Mm-mm. Ya ngobrol sama keluarga dan tetap akhirnya endingnya nggak boleh. Ya nggak. Gope sih bayarannya, nggak boleh sama keluarga. Ongkos aja udah berapa cong gitu namanya. Ya kan? Saja. Ya kalau iya bener sih kalau 500 juta bisa dipikir-pikir lah. Iya, barangkali. Oh nggak mikir lagi sih cuma. Berarti juga sikat. Sikat, Itu kalau sampai kenapa-napa di jalan itu kan maksudnya satu kepercayaan kan. Iya sih. Gitu, ada tradisi apa lagi di sana di Madura di Gili Genting? Gili Genting. Emang katanya pada ngewarung semua bang di Gili Genting. Nah kalau semuanya warung siapa yang beli Tati? Nggak tahu katanya tadi dia ngomong kan, katanya di sana buka warung Ya, Batak. semenjak orang-orang pekerja pelayar itu pada tiarap, akhirnya Tiara maksudnya? dia bangkrut dia Oh, bangkrut. karena polisi di zaman SBY makin ketat polisi lautnya. Akhirnya mereka pada pindah kerjaannya ya Buka warung. buka warung tadi. sembako itu. Warung. Yang banyak orang sukses ternyata di kampung saya. Warung. Akhirnya pada ngikut aja semua. Tapi bener sih, katakan yang belanja siapa kalau semua buka warung? Kan kita Kan sebagai merantau. pendatang, iya orang Madura. Mereka merantau ke kota-kota orang kayak ke Jakarta, ke Tangerang, ke Banten, atau Oh, nggak iya ke sih. mana ke daerah-daerah lain, ke Itu kota-kota lain. kenapa sih bang awal mulanya pada banyak warung Madura? Yang warung. Iya, di sini maksudnya di Tangsel gitu, itu benar-benar kayak 100 meter ada kalah ini. Iya, karena dulu ya orang kampung saya ngeklaimnya mereka yang pertama. Masih Orang masih yang dikit kan. pionirnya orang Gili Genting. Menurut orang Oh, kampung saya. iya, Nah, iya, ini iya. nggak tahu nggak ada biografi. Iya. Yang Iya, tepat. yang nggak ada Iya. cerita sejarahnya Iya, gitu ya. mereka ngeklaimnya ya orang kampung kita nih dulu ada namanya Haji siapa gitu. Yang itu pulang kampung tiba-tiba bawa kardus gudang garam dan orang tetangga pada datang ke rumah dia, dibagi-bagiin. Akhirnya terinspirasi tuh dari si Haji siapa yang pulang dari Jakarta sukses karena warung sembako. Akhirnya mereka ngikut lambat laun. Masih ada peraturan antar kami, Apa? itu nggak boleh deket-deketan, nggak boleh satu daerah bikin warungnya. Cuman kan kesini nggak cuma dari pulau kami Gili doang. Genting, Iya, iya. ada yang walaupun sama-sama Sumenep, ada pulau seberang, pulau lain. Ya sampai ke Surabaya pun sekarang ada warung Iya, Madura itu. banyak kok di mana-mana. Di tuh Bandung. banyak. Kalau dulu kan kami masih Jakarta aja. Kalau ini sistemnya gimana sih bang warung Madura, soalnya suka ganti-ganti gitu per 6 bulan, kadang udah akrab nih, udah kenal, udah bisa ngutang, tiba-tiba ganti, Iya. udah akrab lagi. Iya, pokoknya Iya, paling karena Franchise dia. sistemnya kadang ada yang kontrak. Itu kalau kontrak ya udah kita disuruh jaga sama yang punya Oh. 3 bulan, 6 bulan, udah gitu. Oh berarti jadi pelayannya ya kasarnya gitu ya. Iya, Jadi iya. yang jaga si warungnya bukan yang punya. Iya, kadang ya ada si yang punya ada 3 warung,
Yang satu dijaga sendiri, yang duanya dicari Nyuruh misalkan orang gitu. abang sama saya. Heeh. Ya udah sampai terus dijaga abang terus-terusan gitu. Sistemnya juga ada yang bagi hasil, ada yang bulanan. Kenapa kalau malam-malam selalu teleponan, Bang? Nah Iya, iya kalau itu beli juga kalau beli selalu video call tuh, terus berisik lagi teriak-teriak. Emang iya. kebanyakan begitu. Ini deep apa yang deep sleep, deep call, apa sih yang Sleep talk. sleep talk, apa sih? Sleep call. Sleep call. Sleep call. Ngilangin Ketahuan banget suntuk kalau terbang. ada sleep call. Gak apa-apa, santai aja. Berapa tahun aja? Saya ini nih. Ngilangin gabut, ngilangin Silaturahmi sama ya saudara-saudara di kampung halaman gitu. Enggak, kadang telepon antar penjaga. antar penjaga kan, Cah? Iya. Soalnya memang nggak laku gitu-gitu. Masa sih? Iya, misalnya 100 meter dari dia yang jaga orang Madura juga, itu video Ya call. kenapa nggak ketemuan aja? Dia kan jaga, ini kan dia gimana? Jaga. Iya. Pokoknya kalau yang bapak-bapak biasanya apa video call, teleponan. Kalau yang anak muda biasanya main ML. Aku sering mabar dulu sama orang Madura. Iya benar, Oh, iya. hafal benar berarti abangnya. Iya, utangnya Aku si Danu temen aku tuh ya kan. Dia sampingnya kan dia kan punya kontrakan, kan yang kontrakin orang Madura. Nah dia tuh belajar bahasa Madura. yang jorok-jorok pasti. Kagak, apa ya, pokoknya dia kalau ke warung Madura tuh pasti ngomong bahasa Madura terus sosokan bisa bahasa Madura gitu. Biar bisa diutangin. biar ditanya main Madura juga. Kok asik. Pokoknya gitu dah. Pokoknya ngobrol. Gitu lah ya, biar kesannya akrab banget. Iya, biar kesannya akrab. Iya karena ngilangin ngantuk, terus kadang Iya, karena kan juga 24 jam. iya ngobrolin harga di situ. Kan kita belanjanya kadang-kadang beda-beda di agen mana. Di situ agennya harganya berapa, harga rokok atau harga minuman. Oh berarti murahan di sini gope. Oh ya udah gua ke sono aja dah ke tempat lu gitu-gitu. Gitu. Iya, biar untungnya juga lumayan ya. Ya Terus ada ini kan, selalu ada celurit digantung. ya untuk nakut-nakutin. Nakut-nakutin siapa? Nakut-nakutin orang yang mau Ngutang. ngapa-ngapain. Di warungnya Kadang suka digantung di depan warung. ada aja yang rese Kak. Saya aja waktu bantuin abang, jagain warungnya abang, Mhm. orang mabok gitu-gitu malak, mau minta rokok itu bang, uangnya dulu mana? Itu aja dulu ambilin, gitu-gitu udah ya ketahuan kan orang mabok. Akhirnya ditakutin doang, diambil ini lari dianya. Tapi emang sih kan Cak, gara-gara kayak pendatang kan, jadi yang apalagi kalau di kampung-kampung Akamsi- iya, akamsinya ya, akamsinya. rese ya. Itu yang di itu kan juga sering. Ya kan sesimpel kalau nggak punya uang ya sadar diri aja lo nggak main rokok. Kan bisa minta punya teman. Itu kan normal. Kan ada manusia-manusia yang normal di hidup ini. Ya itu kan maksudnya kayak merugikan orang lain gitu loh. Iya, Ngapain sih jahat iya. banget ya. Cuman emang kadang-kadang ya apalagi di tempat saya Kak, saya kan ibu beli warung di daerah Tanah Merdeka, Jakarta Utara, Cilincing. Mhm. Itu terkenal Bronx. Iya. Ya saya aja hidup di sana 5 tahun, 6 tahunan. Udah biasa gitu anak kecil ngedenger dan membunyikan kata-kata kasar. Karena emang ya lingkungan Ya circle-nya gitu ya. Di anak kecil di sana. anak kecil, orang tua Apa? secara Gaji. Kata-kata kasar. Gaji kan. Nggak, maksudnya dari kecil udah bisa bahasa-bahasa jorok gitu. ya Kasar. udah biasa, udah karena udah biasa ngedenger jadinya kita Iya praktekin Iya, itu gitu. iya. Gue lu gitu kan Ya, nggak iya, boleh. emang orang Madura ngomongnya gue. Ada aja yang sok Ya gaul. kan biar gaul gitu tante. Biasanya apa sih tapi? Kalau gue lu tuh bahasa gaulnya gue lu orang Madura apa? Kisana. Aing. Kisana. Aing mah Sunda. Aing mah Sunda. Nggak ada gue lu. Nggak ada gue lu ya. Kamu ini berarti di UIN udah semester berapa? Udah lulus udah 30 Iya. Dia ngajar tahun. juga kan, Cah, ngajar teater. Iya, teater seru kali ya. Seru, aku pernah nonton teater. Oh iya. Teman-teman aku kan ada yang apa kayak tugas akhirnya gitu bikin teater gitu. Oh. Dia sekarang suka berarti datang dong gitu kan suka mereka nonton aku stand up, aku gantian nonton mereka kalau ada mereka main musik atau mereka main teater, Mereka aku gantian perform nonton gitu iya ya. kayak gitu. Seru sih kayak Teater tuh berakting kan?
Ya, Bedanya apa kalau sama acting di FTV Indosiar itu? di TV kan kita gerakan kecil kak, sedangkan kalau di teater kita berhadapannya sama panggung nonton yang jauh, jadi agak diperbesar gerakan-gerakannya agar ya penonton yang dari jauh. Oh, Gimana? itu jadi apaan itu? Jadi kadang yang menurut Jadi misalkan gang, di jadi gang. kamera itu lebay, ya di panggung justru itu yang dibutuhkan gitu. Kadang yang lebay-lebay. Misalnya nih bang, abang main teater kan, terus ada abang penjaga Madura, kayak kencang utang nih. Dikasih sama warung-warungnya kalau gue yang utang. Iya sih, saya dah ngutang. Ya langsung bawain celurit lah. Abang marah yuk, coba ngetes karena abang jago. Kayak, kayak gitu, cacat itu ya. Masih aneh. Tinggal maksudnya, abang itu marah. Abang marah, acting marah bang maksudnya nih emang. Saya mau ngutang dong bang, rokok. Utang sembarangan. Kemarin aja belum bayar. Pakai ini boleh bayar? Mau lagi. Gue lagi menikmati teaternya. Tapi serem kan dia. Iya. Kayak gitu aja kayak udah kelihatan serem. Iya. Coba tadi dia jadi mau ngetang. Kenapa gitu ya? Ayo. Bang, saya gajian lagi macet bang. Kira-kira kalau saya mau ambil mie buat anak saya yang belum makan, boleh nggak bang? Boleh, ambil aja. Kok dikasih sih? Saya kan orang Sunda, gak enakan. Dia orang Madura, wajar. Boleh, kasihan kan? Iya, benar. Macet. Gaji macet. Saya mau Abdul. pas mau Indomie 1 dus. Kalau makanan-makanan di Madura apa? Aku tahu, nasi sama jagung. Nasi jagung. Nasi jagung. Iya, Nasi jagung. itu Iya. enak banget. Enak Toti. Aku nggak suka jagung. Ya udah berarti nggak usah diajak Toti kita aja yuk. Aku banyak yang suka makanan. Walaupun kadang nasi jagung Nasi dagu. Tunggu kiris. Udah ujang kedu. Jagung ke dagu kan jauh ya. Nasi jagung tuh stereotipnya orang-orang yang miskin, orang-orang nggak mampu. Cuman menurut di kampung aku jadi tradisi yang emang udah enak sih, udah enak gitu. Enggak, nasi jagung ini nasi pakai jagung apa? Nasinya berasnya Campur. itu dicampur sama jagung. Oh, dimasaknya Jagung pakai itu yang udah dicacah-cacah gitu. Aku tuh pernah dulu Oh. waktu SD pernah punya teman orang Madura. Jadi pas mau ditawarin makan gitu kan dimakan-makan di rumahnya mau nasi biasa tuh nasi jagung. Hah, nasi jagung. Terus gue lihat ih kok menarik. Jadi nasinya putih kuning Iya. gitu kasih jagungnya. Tapi enak tuh Ti. Namanya apa? Tuh Dan dimakannya ada pakai penelitian ikan. katanya Sehat, lebih sehat. Oh, lebih sehat. Boleh makannya pakai lauk-lauk kering tuh lebih enak sih. Gak enak berarti. Kan sehat. Katanya yang sehat nggak enak. Enak. Oh ya udah enak. Emang saya aja nggak suka jagung. Toti tuh nggak bisa makan sayur. Iya Ya. bang. Iya makanya sayur ini juga apa daun kelor ya? Ada sayur daun ya, kelor. Enak tahu sayur itu. daun Ya, kelor. enggak. Tapi pengen sih, soalnya katanya daun kelor bagus. Iya, Bisa buat Ngelunturin susuk ya. Tahu Apa emang susuknya iya? luntur. ya ada yang bilang Abang pakai susuk? enggak. Kanca pakai. Susuk lagi. Susuk. Susuk. Tusuk. Toti. Aduh. Sama ada bapel yang khas banget di kampung tuh, Apa? di Genting. Bapel. Bapak tuh apa? Bapel. Kalau digaul-gaulin sama orang kampung, kue bentuk love. Kue bentuk love. Iya, Ini makanan. makanan Makanan Apa khas. makanannya kayak- kayak apa bapel? kayak bolu gitu. Bolu tapi Bolu. bentuk love. Iya. Harus love, harus Ya, banget. mereka ngebentukin love aja, terus kemudian jadi khas kampung. Bolunya bolu dari tepung atau dari jagung? Kurang tahu lagi kak. Cuman bolu. Coba ya, yang aku itu- cek boleh nggak? Aku penasaran. Coba dong, Jo, bapel ya? Nanti ada di sini. Bapel kue kayak Bentuk hati mana? atau love dengan tekstur rumput kuning coklat dan rasa manis Ya melegenda. itu. Oh, pakai tepung beras, tepung terigu, telur, gula, susu, ragi. Bentuknya kayak gimana kuenya? Bentuknya love. Love.
Nah, Ih itu. kayak ini. Oh, kayak waffle. Iya. Bener, aku juga dapetnya kayak waffle. Iya itu Kak, Kalau di sini bilangnya waffle. waffle. Emang sama ininya? Bahannya. Sama. Enggak ya, aku nggak tahu kalau bahannya kayak mana. Tapi kalau sekilas kayak waffle ya. Yang kenceng tuh telurnya sih Kak. Berasa Ini oleh-oleh khas Madura berarti? khas, Ini? khususnya di kampung Gili Genting semua. Oh. Kalau oleh-olehnya ada apa lagi? Apa? Bebek Caro ya? Itu Madura juga. Iya loh, tapi aku nggak suka bebek lagi. Kenapa nggak suka? Katanya iya ya, ayam bebek Madura tuh yang kuah-kuahnya hitam itu. Iya tapi enak banget tuh. Katanya enak ya. Enak. Emang enak. Aku nggak kebayang kan bebek tuh Aku kayak bisa gimana. makan nasi pakai bumbu hitam itu doang. Sama bebeknya sekandang. Enggak. Pakai nasi sama bumbu hitam aja. Bebeknya enggak? Pakai ayam, pakai telur. Bebeknya perkedel. nikmati makan sambil ngobrol. Jualan. Itu Kayak kalau gitu. dari Surabaya mau ke Madura sepanjang jalan di Oh, yang jembatan Bangkalan itu tuh tuh. udah rame macam-macam Makanan khas Madura. makanan bebek. Bebek diapain bayar emang? Ada yang sambel Geprek. trek bensu, Beda. Sambal apa? ada yang sambel mangga, ada yang Oh, sambal macam-macam. mangga. Mereka Sambal hitam jualan. itu. Iya, Di jembatan itu yang panjang itu. setelah jembatan dikit lewat Jembatan mana? jembatan Suramadu. Oh, Suramadu. Surabaya. Oh, Suramadu. Madura, apa sih Suramadu? Surabaya, Madura. Iya, Itu ya? iya. Cuma dua itu aja? Iya emang mau ada apa lagi? Bandung mau ikutan. Nggak Boleh kalau mau ikutan. ikutan. Panjang banget itu jembatan. Kalau tradisi-tradisi di sana apa bang yang masih ada sampai sekarang bang? Paling kalau di kampung saya Kampung apa? karena emang Sumenep? udah ya di Sumenepnya tuh ada namanya tarian muang sangkal, tarian kayak penolak bala gitu-gitu. Oh. Itu buat apa namanya menghilangkan Rasa kantuk. obat, Kan. Menghilangkan apa? Apa menghilangkan? menghilangkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi di kampung kita gitu-gitu. Pakai nari-narian. Tariannya gimana? Muang sangkal. Kamu pernah nggak ikut ritual itu? Enggak, karena itu di Sumenep hampir ke kota yang hampir di kerajaannya. Kalau saya pribadi kan dari Sumenep masih nyebrang lagi ke pulau. Saya pulaunya pulau kecil banget Kak. Itu dari ujung ke ujung cuma 6 kilo. Iya, 4 desa doang. Oh. Kecil banget dong. Gili Genting itu. Tapi seru tau Tot, mereka tuh kayak saudara Iya, ya, antara iya, satu iya. dengan Iya. yang lain tuh saling kenal, sekampung tuh Masih kenal masih semua. ada irisan Keluarga. keluarga Iya. semuanya jadinya. Keluarga Gila. sekampung, cia sekampung mah bahasa mana itu? Semana itu? Sebintaro doang paling ya? Itu saling kenal, Bintaro, gotong sek bilang royong, sektor masih satu. kental banget kekeluargaannya di sana. Tadi ada kerajaan tuh kerajaan apa mana kerajaan di sana? Di Sumenep itu emang ada kerajaan keraton Sumenep. Kerajaan apa? Kerajaan Keraton Abraham. Sumenep. Pak Majapahit. Jauh juga. Abang turunan Majapahit. Abang darah biru. Katanya darah biru abang. Darah merah. Ya, ya. Mens. Darah merah mens ya anjir. Lanjut lagi mens dari berapa aja? So tahu. Berarti dia yang paling tahu. Dewa. Kan kalau pacaran harus tahu Emang iya kalau pacaran harus tahu pacaran menstruasi. Iya. Biar apa? Biar kita nggak diomelin. Oh gitu. Kan kalau dari satu dia kita diomelin mulu katanya. Masa sih? Iya Kamu dah. udah pernah pacaran? Udah pernah. Pokoknya sebelum mens dia marah-marah, pas mens dia marah-marah, sesudah mens dia marah-marah. Ini- Kenapa ya cewek marah-marah? Kenapa ya bang? Gue nggak gitu sih. Tapi nangis. Tapi tiap hari. Apa? Nah, sesudah sebelum kayak materi marah-marah aja. Iya sih. Nah, tapi memang secara hormonal kan memang berbeda kan, karena Mm. perempuan tuh ada siklus hormonnya gitu, ada siklusnya. Jadi kayak memang kalau sebelum menstruasi itu kan ada perubahan hormon. Maka belajar deh, coba deh Google deh. Jangan tadi gue yang jelas, kita takut salah ngomong. Nggak apa-apa, Jadi tinggal minta normal maaf, aja. tinggal minta maaf kan, Ca. DPR aja masa korupsi tinggal minta maaf. Nah, Situ gitu. lagi. Daun kelor bikin ngantuk bang ya katanya? Daun kelor bikin saya. Enggak, katanya bikin relax. Pokoknya kayak habis Iya. minum lu jadi relax, jadi Enggak, masa sih? Iya. Lu bukan daun kelor kali kalau relax mah. Ada apa tuh? Mana apa? Iya. Hah? Putri malu kali, lu minum. Enggak, katanya gitu ada nonton podcast Raditya Dika katanya kalau daun kelor itu
kayak dibikin tenang. Yang aku tahu sih ini bisa apa? Bisa bikin tinggi. Kurang tahu, cuman mitosnya dulu Ya, mitos. yaitu yang tadi Kanca bilang Iya, jadi bisa tuh daun kelor tuh ngelunturin bisa susu. ngelunturin dulu ya. Dulu kan bahkan sempet rame kan, ada filmnya, sempet di berita-berita tuh rame daun kelor tuh bisa ngelunturin susuk. Susuk apa sih kan? Susuk tuh kayak orang pakai sesuatu gitu yang dimasukin ke badannya. Iya. Cuma nggak tahu tuh bener apa enggak. Maksudnya tuh bener Apa yang dimasukin? Telur asin. Bukan, kayak paku payung gitu benda deh. kayak jarum kecil itu Tujuannya? mempercantik. Ya, pokoknya orang-orang yang punya Memperapa. kepentingan gitu kayak Kalau- kalau ada yang pasangnya contoh di sini. Cuma kan cara masukinnya tuh gimana ya? Tapi emang kalau aku yang tadi apa? Kecuali kalau di sini masukinnya kan iya kan ada lubangnya gitu masuk. Iya. Ada dokter forensik satu-satunya dokter forensik di Indonesia, dokter Cahya. Dokter siapa gitu pokoknya dia tuh Yang nggak. Ronsen ada. Iya. Gue sempat lihat tuh di sosial. Iya, jadi dia tuh nggak percaya kalau santet karena setiap dia ada mayat atau apa nggak pernah ada kasus santet. Maksudnya selalu ada penjelasannya kenapa di tubuhnya ada paku gitu dan bukan karena santet. Tapi kalau susuk pernah di ronsen ada ibu-ibu kayak gitu di ronsen banyak itu benda-benda itu terus bapak pakai susuk ya terus ibunya kaget aku tahu ini banyak banget gitu dan ronsennya kelihatan gitu makanya kalau Maka masukinnya susuk gimana itu- sih ya? nggak tahu ya abang maksudnya gimana bang? Nggak pernah, cuman kalau boleh jujur pernah ngikut doang nganterin orang. Pasang susu. Bener kelihatan cantik gak abis keluar apa sama aja? Ini rasanya sama aja. Bohong berarti Cuman prosesnya tuh pernah ngeliat Kak, Di- dipasang di sini. dimasukin beneran yang Iya kan ada tuh ada video-videonya Ih. toh. Cuma maksud gue apa sulap? bisa jadi kali bisa jadi Coba deh tadi belajar deh. enggak apa sih udah cukup Ada atlet yang make pro volley biasanya dipakai. Atlet buat apa? Buat bikin jago. lah kata gua cantik Ada yang kalau muka buat cantik, kalau misalkan. Tapi jago tuh dia. Ya kalau percaya kan nggak tahu. oh suges doang kali ya bisa bikin jago berenang gitu bisa sesuai request aja bisa Terus kolam renangnya dikasih daun kelor ya. ya iseng banget lagi kalau berenang juga kayak daun kelor Orang dikasih kapolri dia tuh. iya Daun kelor. kalau tradisi sabanan apa? Sakbanan. Itu Sakban. dulu sih, sekarang Sakban mah tuh udah ini kan yang sebelum lebaran itu kan kayak bulan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Nisfu itu Sya'ban, kan iya. pas puasa ya. Pas Anak-anak kan di hampir- kampung gitu. hampir puasa ya. Itu di kampung tuh tradisinya salam-salaman, minta maaf kayak lebaran. Tapi belum lebaran. Iya, Masih mau puasa. iya. Oh masih sebelum puasa berarti. Iya. Itu kita karena orang pulau ngerayainnya habis salam-salaman, maaf-maafan. Tradisinya maaf-maafan dan berenang malam hari. Iya. Tapi kan kalau kata orang zaman dulu nggak boleh main petak umpat mau maghrib nanti diculik kolong wewe. Udah lewat Jam maghrib. 8 Kak. Udah lewat maghrib. Malam Kolong malam. kolong wewe juga udah ngantuk kali Udah ya. ngantuk kayaknya dia udah nongkrong dia jam 8. Karena seru pas malam Nisfu Sya'ban tuh bulannya full kan. Iya, Jadi full terang. moon. Jadi teman-teman banyak main di laut. Nah, kalau orang gedenya tuh kita mancing cumi. Mancing Ih, cumi. abis itu bakar-bakaran. Iya. Kenapa harus cumi? Emas, lele gitu enggak? Lu mancing lele. Iya. Iya. Karena Galang lama enggak galang. cumi itu bisa ditangkapnya kalau terang. Nah kebetulan di malam Nisfu Sya'ban itu kan Terang. ya bulannya terang. Kenapa enggak pagi? Sulit juga kalau pagi atau siang tuh. si Keterangan kok Keterangan. nggak bisa diatur lampunya. Iya sih. Tapi Acong ada nggak kayak momen kangen di kampung tuh kangen momennya apa? Terakhir balik kapan emang? Setiap tahun karena ada masih ada ibu sih. Masih ada. Iya harus mau nggak mau ada. Iya selagi masih ada orang iya, tua balik. balik tiap tahun. Hal yang selalu dikangenin kadang-kadang hal-hal yang sederhana kayak Masakan ibu. masakan ibu, terus suasana alaminya di sana. Itu ada satu tempat namanya Pantai Sembilan yang asri banget walaupun sekarang Udah banyak ya mall. TM apa? Tramadol. Apa sih?
technical meeting. Setelah Tas merah, tas mania. My Trip, My Adventure itu. Oh, My Trip. Oh. MTM. My MTM, ya, My ya. Trip, My Adventure. Ya itu Udah sempat banyak yang masuk. tahu, ya. Akhirnya banyak yang masuk, banyak yang main. Oh. Walaupun ada yang sebelahnya belum. Tadi yang masih asri gitu, maksudnya masih yang Ya sekarang masih jadi sepi, buat hidden gem gitu kali ya. turis. Sekarang mah udah banyak yang kesana. Bagus dong Bang, berarti. Bagus. Tapi apa kayak malah merusak gitu? Ya akhirnya Oh. kan kalau kebanyakan malah merusak. Berarti abang nggak suka, kayak benci turis abang, benci. Di satu sisi ya kalau menguntungkan untuk kampung Masyarakat. jadi bahagia, cuma di sisi lain Iya. merusak Merusak ininya, alam. alam. Masya Allah, menjaga Iya, alam. kayak kita tuh punya akses ya, kita punya banyak sekali tuh kayak pemandangan, lautan yang bagus. Boyo kalau memang kita tahu dan kita mau ke sana, Boyo dipelihara, jangan dirusak. betul, Minimal kayak iya. buang sampah jangan sembarangan aja, hal Iya, kecil iya. itu loh. Tapi banyak sekali orang-orang kita nih yang nggak aware gitu, yang kayak hal yang kayak gitu. Terus kayak ya banyak juga yang ya orang-orang situnya juga memanfaatkan, ya kan ya Bang ya. Iya. Banyak yang memanfaatkan momen kayak kasih uang masuk sekian, iurannya sekian gitu kan, tapi buat kepentingan sendiri, bukan untuk ngebangun si tempatnya itu, bukan untuk menjaga tempat tersebut gitu. Ya, gitulah negara kami, Manoha. Kalau hal yang nggak disuka dari kampung abang sendiri apa? Ini nggak usah dijawab Bang, daripada ntar jadi masalah. Ya nggak apa-apa. Kan Mancing-mancing loh, sini jadi dokter tase dia. Iya sih. susah apa? Dihanyutin. Masih lama hidup di kampung. Ya enggak, siapa tau. Maksudnya bukan orangnya kali ya, misalnya yang di sana cuacanya atau apanya gitu, atau kayak di sana pembangunannya masih belum merata kayak di mana? Gimana? Lampung ya, Lampung kayak di Madura gimana? Atau orang-orangnya mungkin yang di Madura kurang nih orang-orangnya, kenapa misalnya? Palingan ya listriknya di sana sih. Kenapa? Karena dari Mahal. dulu kan saya aja ngaji masih pakai Ketroma. obor, masih bagian tuh beberapa tahun Oh iya. pakai obor. Nah kesini ada masuk PLN, katanya masuk PLN tuh cuma dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Terus dari 2000 berapa gitu, 2020 apa, itu bisa hidup full. Nah sekarang justru makin apa ya, dipolitisasi atau gimana nggak ngerti, cuman dibagi hari pertama nih desa ini kan ada 4 desa, hari kedua ini yang hidup hidup mati sekarang justru malah. Kenapa tidak merata? Nah itu dia kayaknya mah lagi dipolitisasi atau gimana nggak ngerti. Oh. Semoga Coba kedepannya ya Tuh pemerintah ya. pemerintah Pak Prabowo coba. Pak Prabowo lihat nih Pak nih. langsung ngebuka. Pejabat-pejabat daerahnya tuh Pak di Sumeneb tuh Pak, Siapa? lihat Pak. Kuya bang. Kuya siapa? Pak Eko Patrio yang Iya. viral. Iya kadang gitu ya, mereka tuh suka mengambil yang bukan haknya. Emang fix. Ya nggak tahu. Maksudnya ya mungkin keterbatasan. Tapi masa iya, masa se-PLN? Aduh PLN juga tadi banyak banget lagi ya, Sapirullah. Ya atur sendiri aja lah, Ya. gimana bayinya ente aja. Ya, semoga bisa hidup terus lah. Iya, terangilah dunia ini dengan PLN, dengan segala macam keindahan, keterangan, keterangan, dengan cahaya-cahayanya PLN. Tapi handphone udah ada kan? Handphone ada. Nah, ngecasnya gimana tuh bang? Iya. Ya akhirnya Pakai power bank, powerbank banyak. genset. Genset ke pribadi juga. Iya sih, emang kita harus punya akal ya. Iya. Capek banget ya kalian terus. Karena emang dari dulu PLN kan baru beberapa tahun hidup di sana. Iya. Terus udah ngadepin begini lagi gitu. Kecewanya itu gitu. Udah lambat masuk PLN-nya, terus kemudian sekarang baru ngerasain beberapa tahun. Birokrasi ya. Kalau di sini tuh birokrasinya lumayan luar biasa deh, masya Allah. Intinya kalau aku gini ya, kita hidup jangan mempersulit orang hidup. Kalau bisa kita mudahkan, kita mudahkan. Kalau bisa kita tolong, kita tolong. Jangan sampai nanti kau mati disulit, dibikin sulit sama Allah lah. Iya kan, kita hidup di dunia permudah aja. Memang bisa kita permudah, bisa tolong orang, bantu orang gitu. Jangan dipersulit.
orang mau ngurus KTP, mau ngurus ini itu aja ribet tuh, tanda tangan ini harus kasih uang ini, nah ini, nah ini. Jangan disayang ya. Iya maksudnya dipermudah lah gitu. Matinya keselak-salak gitu. Kesel kasih jagung berrasa-rasa. Maksudnya gitu, janganlah dipersulit lah kami ini gitu loh. Kalau bisa dipermudah, permudah gitu. Kalau ini airnya itu gimana airnya bang? Mandi air laut ya? Kalau air, alhamdulillah di daerah aku masih Genting. ada, di apa namanya pesisirnya tuh masih payau. Masih payau, masih Payau. asin. Gitu ya? Payau tuh antara asin sama nggak asin, antara mau asin lah gitu. Mau asin? Nggak mau. Kayak kamu minum dikasih garam dikit Iya. gitu. Oh. Jadi airnya masih lengket di badan gitu. Iya. Kalau payau. Oh iya. Mm-mm. Iya, kalau mandi tuh kayak agak lengket, kayak asal nggak bersih gitu. Ih, nggak enak kan? Iya, yang nggak enak. Nggak. Kayak ini aja sabun mahal ya? Enggak, sabun mahal mah. Ya, ada sabun mahal yang kayak dipakai nih dibilas, kayak masih ada sabunnya padahal udah nggak ada. Ya udah bilasnya nggak bersih berarti tuh. Oh, udah. Itu karena mahal itu yang Masih tahu nih, ada sabun-sabun yang udah dibilas, tapi kayak kok masih kayak ada sabunnya sih, kayak masih licin. Ada masih baca. Nggak tahu lagi, nggak tahu. Itu mahal. Nggak tahu, pokoknya ada sabun-sabun kalau yang batangan nggak kayak gitu. Ada sabun-sabun yang cair tuh biasanya yang berapa. Ini udah di set, udah bilas segala macam kayak masih ada sabunnya, di mana lagi? Kok kayak masih ada gitu, ada pokoknya. Perasaan tadi aja kok. Enggak, pasti banyak nonton nih. Komen, banyak pasti. Coba lah ya. Abang berarti gede besar di sini kan? Pernah sekolah SD Di Madura. di Jakarta Oh, Jakarta. setahun. Hmm. Cuman karena udah ngerasain nggak ngaji, terus tawuran. Astagfirullahaladzim, mau jadi apa kan? Nggak usah gue. Apa SD. itu tawuran? Iya, dari Sama saking SD? Bronxnya di Jakut itu, akhirnya ibu ngerasa khawatir lah. Terus nyuruh pindah ke kampung, Iya, akhirnya nanti aja lah pas SMA balik sini baru tawuran gitu ya, jadi jangan. Kalau masih kecil tante jangan. di kampung dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus kelas 1 SMP-nya ke pondok pesantren. Nah waktu di pesantren ketemu Toti? Enggak, saya belum jadi guru waktu itu. Ah belum ya, belum jadi guru besar ya saat itu. Masih tersesat. Tapi pernah nggak sih ketemu orang yang beda daerah terus kamu shock? Jadi kan karena kan setiap orang tuh punya culture-nya masing-masing Iya. kan, gitu punya ininya masing-masing, punya cerita, punya ini. Heeh. Yang paling shock ketemu siapa selain ketemu Toti? Kan kayak orang Bintaro katanya stereotipnya apa? Bau meja katanya orang Bintaro. Apa lo bawa meja? Bau meja. meja kenapa bau meja? Iya. Oh enggak. Kayak kemarin siapa? Yakobus. Kenapa Yakobus? Eh, Oh kalau dia orang timur Oh kan iya, galak. kayak dekorator. Debt collector. Abang pernah ketemu daerah mana yang Orang Dia apa? orang Medan nggak? Selalu terkejut kalau ketemu sama mereka tuh berasa dimarahin mulu. Oh kenal ini dia punya logat ya, cara bicaranya Iya, agak keras ya. keras ya. Iya. Padahal mah nggak marah ya. Ternyata emang gayanya doang begitu, iya. Padahal nggak, maksudnya biasa doang gitu. Iya, nah. Kayak Betawi dari itu. Oh iya, iya. Tapi juga kayak terak-terakan terus ngomong juga. Iya. Lu gua. Maksudnya yang lu gua sih, tapi yang kayak keras padahal mah terasa gitu. Tiap hari tuh ada si Gilang mau ada. Tiap hari berantem sama Mangkongan. Ngapa dia? Iya debat apa kayak masalah apa kipas angin salah posisi, sendal kebalik disangka narkoba. Wah, perkara sendal kebalik dituduh narkoba sih bilang. Kalau stereotip Emangnya gaul banget. makanya gitu. Kalau stereotip orang Madura gimana? Ke abang maksudnya stereotip orang-orang ke orang Madura ke Iya. abang. Sekarang entah itu teman secara bercanda Bukan sate ya? serius ya. Nora sih, banyak yang bilang Nora. Marahnya apa? Oh nggak percaya ini COVID ya? Iya, Iya. salah Iya. satunya barangkali. Orang Madura kan yang paling secara presentase atau apa, pokoknya yang paling nggak percaya apa vaksin. Orang Madura kan nggak ada yang mau divaksin kan bang? Iya. Emang iya. Tapi minum Yakult sehat. Abang divaksin nggak?
Alhamdulillah divaksin. Berarti bukan orang Madura. Setelah dipaksa itu juga kak, karena ada kebutuhan mau ke Bali. Oh, iya. Tadinya emang gak mau. Iya kan wajib. Tuh tadi nggak mau. Iya nggak mau. Kan berarti abang nih. Berarti langsung di blacklist ya dari Madura. Setelah vaksin. Kan ada chip Bill Gates bang. Orang Madura ya. Kata orang Madura. Iya bang. Haram ya katanya. Apanya? Katanya kalau divaksin haram katanya. Gue vaksin, semuanya gue vaksin. Aku juga vaksin. Iya kan? Aku Vaksin. Dapat vaksin. sembako soalnya waktu itu jadi mau. Bubur kacang hijau ya? Enggak. Itu pasti ada ya, beda ya? Sendu beda. Ya itu stereotipnya sering dibilang Nora, padahal ya ada orang-orang Nora atau sombong dengan kemaduraannya tuh ada beberapa gitu. Sombong dengan kemaduraannya maksudnya. Ya kadang sok keren yang melebihi apa ya, sampai kemudian orang apa sih gitu, gimana ya ngebahasainnya orang Nora, Noranya Madura gitu. Gini mungkin orang Madura tuh show off-nya, ya kan, show off pamernya ngelebihin Iya. orang anak gaulnya sini gitu. Dan itu beberapa orang doang gitu. Itu kayak Ngapain gimana? emang yang suka tiba-tiba salto itu bukan? Ada yang ada cewek? Ya Bisa itu Yang kayak mana? gitu Ada. tuh, ada orang begitu gitu banget. ada kalau ada cewek lewat nih. Kadang dia suka tiba-tiba salto pamer gitu kalau dia bisa salto sendiri. Biar apa? Keren. Dia keren menurut dirinya sendiri. Iya, gitu. ada. Kanca cari Iya di sih. TikTok nih orang Iya India sih, salto. darah itu. Orang India salto. Pokoknya nih kalau lagi pada nongkrong cewek-cewek dia suka salto sendiri tuh sama temen-temennya. Wih, salam yang keren. Gitu. Ada cari search di TikTok orang Dulu India tuh keren. orang India salto. Kayak di India Selain itu, yang lebih norak lagi ada nggak? bisa ngulek orang Madura keren kalau bisa ngulek ya bang. Temennya si Muslim tuh Apa? yang pernah dibawa ke Jakarta sama si Muslim yang Oh ini yang ini yang ya, ini dia. Jadi kenapa? Ya orang jadi berstereotip Madura senorak ini. Oh, yang jogetnya gitu-gitu ya? Iya. Oh iya. Udah ada Oh. videonya. Kayak terbelakang gitu ya bang? Sorry, maksudnya, ya, tapi maksudnya kalau kayak gitu keren kan maksudnya enggak dong. Ya nggak sih, kalau lu berpikir ada orang nari di atas segala keren. Ya bebas-bebas aja lah. Itu Nggak kan semua orang bisa sih bener, gue juga nggak bisa ya. benar. Itu bebas-bebas Tari aja. sama di atas galon sih. Ya sah-sah aja sih kalau menurut Iya. gue kan Tapi setiap. nggak semua orang seperti itu kan. Iya, stres. benar. Pemimpinnya stres kalau semua orang Madura joget di atas galon. Tapi kayak ada pantangan nggak sih? Contoh kayak orang Madura harus menikah dengan orang Madura, kan kayak orang mana tuh? Orang mana ya tuh? Ya kayak Jawa, Medan. orang Jawa harus Batak. nikah sama orang kayak Batak gitu ya, Batak harus sama Batak gitu, sampai si perempuannya ada yang beli marga gitu. Nah kalau orang Madura minimal besannya harus punya 3 warung Madura gitu gak? Enggak sih kak, Bebas sama siapa aja? bebas. Cuman harapan barangkali kalau orang tua sana tuh berharapnya masih sama orang kampung, karena kalau udah sama beda kampung baliknya suka susah, kadang nggak balik sama sekali gitu, lebih milih ke kampung jodohnya gitu. Kadang-kadang ketakutan yang kayak gitu keluarga. Terakhir kali kan saya kayak Kenapa? tradisi caro itu apa? Tradisi carok tuh tradisi berantem satu lawan satu. Ngapa? Oke, katanya abang mau coba ya? Enggak kan di sana di Madura di Iya, pengen lihat seperti apa. ngerebutin apa bang? Tanda atau apa ngapain? Tanda Jawara. kesatria aja, tanda kedewasaan menurut mereka. Dilakuinya waktu apa? Maksudnya ketika udah 18 tahun atau apa? Ya barangkali kalau anak kecil jarang ada kasusnya ya. Kalau yang sering kejadian ya orang-orang dewasa ada masalah terus kemudian nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, akhirnya ya pilihannya itu mereka. Oh. Di sini juga gitu.
namanya bukan cara tapi Beyond Combat ya. Yang itu yang tinju-tinju. Oh, nggak Gitu. tahu lagi. Bisnis tapi beda. Lalu berarti sekarang kesibukannya tadi apa tadi tuh? Main teater aja. Iya. Iya, main teater. Aja Nah, juga. harapan ke depannya apa? Harapannya Ya 10-20 tahun ke depan. Panjang. Tahun 2 tahun aja dulu. Tahun 2 tahun. Boleh sih. bisa terus berkarya dan hidup dengan karya. Mantap. Di teater. Seniman. Cukup idealis ya, Bang. Tapi mau coba buka warung nggak? Sebenarnya keluarga ada, terus ditarik mulu nih buat nerusin gitu-gitu. Cuman pengennya beda aja gitu, Iya, enggak. beda. Ya, makin- Itu sih seniman pang. Enggak, Bang, Semakin motor. tua semakin pang ya. Iya begitu pengennya. Ya kan maksudnya Hidup dari karya ya bang, hidup dari teater. iya hidup dari karya, tapi kan warung bisa jadi bisnis. Bisa. Gitu. Mungkin. Anggaplah punya 3 warung gitu kan, yang jaga karyawannya gitu. Tetap berkarya, tetap di teater, tapi kan boleh dong punya warung banyak. Boleh. Kartel warung Madura. Enggak, itu tadi dia. Kartel tuh apaan emang? Nah kayak narkoba gitu ya. Hah? Narkoba itu. Kok lu ngerti-ngertian gitu sih tuh? Oh, Astagfirullahaladzim. ini Lu nonton. temennya sama siapa? Kan bisa nonton film. Series Narcos ada. Project Jalan Lagi Teater Mandiri. Apa itu? Ya, saya di teater Mandiri, Kak. Nama teaternya Teater Mandiri. Iya. Kalau Kakak pernah dengar itu pembesarnya di sana si Pak Putu Wijaya. Mhm. Ya, saya belajarnya ke beliau. Berarti kalau teater gitu berarti setiap per berapa bulan tuh per term ada show-nya ya? Tergantung biasanya undangan kah atau ya undangan biasanya dari kota-kota atau Bali, biasanya Bali. ya Oh, di Bali. Terus juga dewan-dewan biasanya undang juga. Kemarin terakhir ada Saroni. Pak Saroni. Dia di mana deh sekarang? Nggak tahu. Hilang. terakhir muncul di rapatnya ini. Cuman mukanya doang. Oh iya yang dia video call ya? Iya. Nggak jadi USD ya? Oke, berarti apa dipanggil dewan bayarnya pakai uang rakyat ya? Masih. Entahlah. Berarti kamu makan uang rakyat juga dong. Astagfirullahaladzim. Yang dari rakyat untuk rakyat. Bener juga sih. Pencapaian kecil yang pernah kamu gapai. Pencapaian kecil tapi menurut kamu itu satu hal yang besar yang kamu cita-citakan, yang kamu idam-idamkan. Ya. Ketemu Toti. Terlalu kecil Itu juga. Terlalu biasa itu dari. Aku tuh bisa ajak Toti join di podcast ini aja tuh negonya luar biasa. Harus perjanjian darah yang sini. Ih, Ini kan ada tato di sini yang pakai besi panas dipanasin. Ibu lihat nih Toti pakai tato nih Bu. Pencapaian sederhananya paling ini sih, Kak. Ngambil keputusan dan hidup dari keputusan itu yang keluarga nggak ambil. Kalau yang lain kan kerjaannya di warung sembako dan saya nggak memilih itu dan Memilih hidup, alhamdulillahnya masih berjalan sampai iya, sekarang. Jadi apa aktor teater itu dan bisa hidup dari sana ya? Iya. Memilih jalan sendiri, Keren. bisa konsisten. Rebel. Nggak ngikutin keluarga. Pang. Ya nggak apa-apa, berarti kan tinggal pembuktiannya Iya, aja iya. gitu kan. Keren. Kamu harus bisa jadi besar, kamu harus bisa Amin. jadi sukses. Amin. Dan ya biar keluarga tuh tahu, biar keluarga tuh bangga Betul, dengan betul. apa yang kamu, masa apa yang sudah menjadi keputusan kamu gitu. Iya. Kalau kita saling support, saling mendoakan untuk kedepannya, Iya. jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang hebat, bisa Amin. bisa apa ya, menggapai achievement kita kedepannya. Tapi apa? 1-2 tahun ke depan? Ini emang nggak punya, jadi hidupnya gitu aja udah. Hidupnya tadi itu minimal bisa isi bensin 50.000 udah. Dah, bahagia aku mah sederhana bisa Iya, ngopi, bahagia. good day, udah. Itu aja. Iya, pokoknya kalau happy nunggu punya HP baru, nunggu punya mobil baru, punya motor baru, nggak happy. Jadi kita yang kecil-kecil aja. Jadi punya bisa minum kopi, bisa nongkrong sama abang, makan cah, bisa happy, udah. Cukup. Tapi semoga bisa lebih dari itu ya tetap. Amin, pasti itu tidak menutup kebahagiaan. Bang Acung, terima kasih banyak.
Sama-sama. cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Tadi thank you ya Tot ya. Gimana kalau soal Madura, warung Bener, Madura? kapan-kapan kita main ke Gili. Genting. 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 Saya terutama jangan lupa like, share, komen, dan subscribe SKS Santai Kayak Saudara. Dadah, assalamualaikum.